Berhenti jadi yang paling murah, mulailah jadi yang paling bernilai. Aku bakal bongkar gimana caranya jualan tanpa harus pusing mikirin perang harga sama kompetitor besar yang modalnya nggak berseri. Aku tahu, kamu sering merasa nggak punya pilihan selain kasih harga murah karena modal kamu terbatas. Dan kamu takut produkmu nggak laku kalau mahal dikit. Kamu pikir dengan untung 1.000-2.000, yang penting volume jalan itu udah benar. Realitanya, kamu cuma capek di tenaga, sementara tabungan kamu stuck di situ-situ aja karena margin kamu habis dimakan biaya operasional dan perang iklan. Jujur aja ya, strategi harga miring itu adalah jalan tol menuju kebangkrutan buat kita yang modalnya pas-pasan. Kenapa? Karena di luar sana bakal selalu ada orang yang lebih gila dari kamu, yang berani jual lebih murah lagi, bahkan sampai rela rugi cuma buat matiin pasar. Kalau kamu ikut-ikutan main di kolam yang sama, kamu itu lagi bunuh diri pelan-pelan. Coba deh kamu hitung. Misal kamu jual barang untungnya cuma 2.000 perak. Shock! Untuk dapat bersih 2 juta aja, kamu harus jualan ke 1.000 orang. Bayangin repotnya packing 1.000 paket, balesin chat 1.000 orang yang rata-rata cuma customer hantu, alias banyak tanya tapi mending-mending beli. Belum lagi kalau ada retur atau komplain. Capeknya nggak sebanding banget sama hasilnya kan? Masalahnya, mindset yang penting murah ini bikin kamu terjebak di lingkaran setan. Kamu nggak punya budget buat branding, nggak punya sisa uang buat riset produk yang lebih bagus, dan akhirnya bisnis kamu cuma jalan di tempat. Kamu itu jadi budak dari bisnis kamu sendiri, bukan bosnya. Dan yang paling parah, di tahun 2026 nanti, algoritma marketplace dan perilaku pembeli itu bakal berubah total. Orang nggak lagi cuma cari yang termurah, karena mereka udah sering ketipu barang murah tapi kualitas sampah. Kalau kamu masih bertahan di mentalitas asal murah, siap-siap aja digilas sama pemain besar yang punya modal buat bakar uang. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kita nggak main di harga murah, terus gimana caranya orang mau ngelirik dagangan kita? Gimana caranya produk dengan modal terbatas ini bisa kelihatan mahal dan tetap diburu pembeli, meskipun harganya di atas rata-rata? Nah, di sini letak rahasianya. Ternyata ada satu pola pikir yang selama ini disembunyiin sama brand-brand besar soal gimana mereka nyuci otak konsumen supaya nggak lagi sensitif sama harga. Begini kenyataannya. Di tahun 2026 nanti, kalau kamu masih mikir kunci jualan itu cuma soal harga paling murah, jujur saja ya, kamu itu sebenarnya lagi bunuh diri pelan-pelan. Dengar, teknologi AI dan otomatisasi pabrik sekarang sudah gila-gilaan. Misalnya nih, kamu jualan barang A seharga Rp50.000. Besok pagi, ada pabrik raksasa dari luar negeri yang bisa bikin barang yang sama dengan kualitas yang lebih konsisten, tapi modalnya cuma Rp10.000. Mereka punya skala ekonomi, mereka punya sistem distribusi yang masif. Nah, kalau senjata kamu cuma harga murah, aku tanya, kamu mau lawan pakai apa? Logikanya sederhana banget. Saat kamu memposisikan diri sebagai si paling murah, kamu itu lagi masuk ke arena yang sudah dikuasai para raksasa. Begitu ada kompetitor yang berani potong margin, katakanlah cuma 100 atau 200 perak saja di bawah harga kamu, pelanggan kamu bakal hilang dalam sekejap. Paham kan? Mereka itu nggak loyal sama kamu. Mereka cuma loyal sama dompet mereka sendiri. Jadi, stop terjebak dalam ilusi yang penting laku. Kamu harus paham kalau pasar tahun 2026 itu sudah bergeser total. Orang udah nggak lagi sekedar cari barang buat dipakai. Mereka cari 2 hal, solusi spesifik atau status. Coba deh kamu perhatikan, kenapa ada orang yang rela bayar jutaan untuk sebuah barang yang fungsinya sama dengan barang seharga 100 ribuan? Jawabannya bukan karena mereka bodoh, bukan. Mereka itu beli rasa aman, mereka beli gengsi, atau mereka beli waktu yang bisa dihemat berkat solusi dari produk itu. Kalau kamu terus memaksakan diri jual murah, padahal modal terbatas, kamu itu sebenarnya lagi buang-buang tenaga buat berebut pasar yang marginnya tipis banget. Kamu capek, modal kamu habis tergerus operasional, dan pada akhirnya bisnis kamu bakal mati karena kamu nggak punya ruang buat inovasi. Sekarang, coba bayangkan kalau kamu berhenti jadi pedagang harga dan mulai berubah jadi penyedia nilai. Tapi pertanyaannya, gimana cara ngerubah persepsi konsumen yang sudah terlanjur manja sama harga murah? Gimana caranya supaya mereka mau bayar lebih mahal ke kamu tanpa merasa kemahalan? Dengar, ada satu pergeseran psikologis yang sengaja dimainkan brand-brand besar buat memecahkan pola pikir harga ini. Dan kalau kamu menguasai trik ini, kamu nggak perlu takut lagi yang namanya perang harga. Penasaran gimana caranya mengubah produk biasa jadi sesuatu yang bernilai tinggi di mata pembeli? Oke, aku bakal bedah mekanismenya di bab selanjutnya. Sekarang, ayo kita bahas angka, bukan cuma teori sampah di luar sana. Aku pengen kamu buka mata lebar-lebar sama matematika sederhana yang sering diabaikan orang yang baru mulai usaha cuma gara-gara takut barangnya nggak laku.
Coba bayangin, dua skenario ini. Skenario pertama, kamu kejebak mentalitas yang penting murah. Kamu jualan produk dengan margin tipis banget, anggaplah cuma ambil untung Rp2.000 per barang. Biar kamu pegang uang 1 juta, kamu harus jualan ke 500 orang. Kamu sadar nggak berapa besar energi yang habis buat ngurusin 500 orang? Kamu harus bungkus 500 paket, bales 500 chat yang isinya cuma nanya, ready gak? Terus siap mental ngadepin 500 komplain. Dengan modal kamu yang terbatas, strategi ini justru bakal ngebunuh kamu perlahan karena biaya operasional dan tenaga kamu jauh lebih mahal dari untungnya. Sekarang, lihat skenario kedua. Kamu berani naikin nilai produk kamu lewat kualitas, pelayanan, atau branding sampai kamu bisa ambil untung Rp20.000 per barang. Buat dapat angka 1 juta yang sama, kamu cuma butuh 50 penjualan, cuma 50 orang. Kerja kamu berkurang 10 kali lipat, tapi duit di kantong tetap sama. Mana yang lebih masuk akal buat kamu yang pengen berkembang tapi modalnya pas-pasan? Pertanyaannya, gimana cara naikin harga 20-30% secara psikologis tanpa bikin pelanggan kabur ke kompetitor? Rahasianya bukan di barangnya, tapi di konteks yang kamu jual. Secara psikologis, orang nggak bakal keberatan bayar lebih mahal kalau mereka ngerasa dapat asuransi mental. Misalnya, jangan cuma jualan kabel data murah, semua orang bisa jual itu. Tapi jual kabel data yang nggak bakal bikin HP kamu meledak dan garansi ganti baru 1 tahun. Dengan nambahin narasi keamanan, kamu baru aja dapat izin dari konsumen buat naikin harga 30% lebih mahal dari harga pasar. Colt, kamu nggak lagi jualan barang, kamu jualan ketenangan pikiran. Dan di tahun 2026 nanti, orang bakal makin skeptis sama barang murah yang kualitasnya zonk. Mereka bakal milih bayar lebih, asalkan pasti-pasti aja. Tapi, naikin harga itu cuma setengah dari perjalanan. Karena kenyataannya, banyak orang yang marginnya udah bagus, produknya udah oke, tapi usahanya mati mendadak gara-gara nggak paham cara ngunci kesetiaan pembeli. Ada satu teknik manipulasi pasar yang sehat yang sering dipakai brand besar supaya pembeli nggak bisa pindah ke lain hati meskipun ada yang lebih murah. Kita bakal bedah gimana caranya bikin produk kamu jadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan di bab berikutnya. Sekarang, pertanyaannya simpel. Gimana cara kamu bisa bertahan di tahun 2026 kalau modal kamu cuma pas-pasan? Dengerin ya, kamu nggak perlu buang-buang nyawa buat perang harga lawan raksasa. Itu cara paling instan buat bangkrut. Ada 3 pilar transformasi yang wajib kamu bangun mulai detik ini kalau nggak mau kegiles zaman. Pertama, berhenti jadi toko serba ada. Nah, banyak banget nih pebisnis pemula yang ngerasa kalau jual banyak barang itu bakal bikin untung lebih gede. Salah total. Di tahun 2026, spesialisasi itu kunci utamanya. Kamu harus jadi yang terbaik di satu ceruk yang sangat spesifik. Misal nih, kalau kamu jual sepatu, ya jangan cuma jual sepatu biasa. Jual sepatu lari khusus buat orang yang punya masalah telapak kaki rata. Begitu kamu dikenal sebagai ahli di satu bidang, harga bukan lagi masalah utama. Orang bakal rela bayar 20% atau 50% lebih mahal untuk sebuah solusi yang pas daripada barang murah yang kualitasnya cuma biasa saja. Pilar kedua, personal branding. Ingat ini baik-baik. Orang itu beli dari orang, bukan dari robot. Kamu nggak butuh muka ganteng atau cantik cuma buat jualan, tenang aja. Kamu cuma perlu nunjukin sisi manusiawi di balik bisnismu. Ceritain kenapa kamu mulai bisnis ini, apa kegagalan yang pernah kamu alami, dan gimana produkmu bisa bantu hidup mereka jadi lebih gampang. Saat pembeli merasa kenal sama kamu, atau minimal paham visi kamu, ikatan emosional itu bakal jauh lebih kuat daripada promo diskon 50% sekalipun. Pilar ketiga, kasih ekstra servis yang nggak bisa ditiru mesin. Ini bukan soal kirim barang cepet ya, itu mah standar, semua orang juga bisa. Ini soal pengalaman yang bikin mereka merasa dilihat. Mungkin lewat kartu ucapan yang ditulis tangan, konsultasi gratis setelah mereka pakai produkmu, atau solusi personal buat masalah mereka. Mesin dan algoritma bisa niru produkmu, bisa jiplak hargamu, tapi mereka nggak akan pernah bisa niru empati yang kamu kasih ke pelangganmu. Tapi, ada satu masalah besar. Nerapin 3 pilar ini punya resiko tersendiri.
Ada satu jebakan fatal yang sering bikin orang semangat banget di awal, tapi justru menghancurkan operasional mereka di tengah jalan. Jebakan ini sering nggak disadari, dan kalau kamu terjebak di sini, sehebat apapun brandingmu, bisnis kamu tetap bakal rapuh. Apa jebakannya? Itu yang bakal aku bongkar di bab berikutnya. Dengerin, aku mau kita jujur-jujuran sekarang. Masalah terbesar kamu saat ini tuh sebenarnya bukan soal modal kamu yang cuma secuil, tapi karena mentalitas kamu masih mentalitas pedagang yang cuma mikirin untung 500 perak per item cuma buat makan hari ini. Kalau cara main kamu masih kayak gitu, aku jamin di tahun 2026 nanti bisnis kamu cuma bakal jadi sejarah. Kamu harus sadar satu hal, kalau senjata utama kamu cuma harga murah, kamu itu gampang banget dibuang. Kamu nggak punya pertahanan. Begitu ada pemain gede masuk yang punya modal triliunan dan berani bakar duit buat jual lebih rugi dari harga kamu, Deep Boys, kamu tamat. Mati konyol. Makanya, mulai detik ini, aku mau kamu ganti identitas. Kamu bukan lagi pedagang yang sekedar oper-oper barang. Kamu adalah seorang business builder. Bedanya apa? Nah, pedagang itu sibuk cari pembeli. Tapi kalau business builder, dia sibuk membangun value atau nilai. Pahami ini, kamu nggak butuh seluruh orang di Indonesia buat beli produk kamu. Buat apa sih punya 1.000 pembeli kalau mereka cuma setia sama harga diskon? Begitu diskonnya habis, ya mereka bakal lari ke toko sebelah cuma gara-gara selisih 1.000 perak. Itu bukan bisnis, itu namanya kerja bakti yang bikin tipes. Kamu itu cuma butuh orang-orang yang tepat. Orang-orang yang nggak bakal protes saat kamu kasih harga lebih tinggi karena mereka tahu kualitas dan solusi yang kamu kasih itu nggak ada tandingannya. Ingat ya, bisnis yang kuat itu bukan yang paling murah, tapi yang paling sulit digantikan. Kamu harus berani ambil keputusan sulit ini sekarang juga. Stop jadi murah dan mulailah jadi berharga. Memang, transisi ini bakal bikin kamu kehilangan pelanggan-pelanggan yang cuma nyari harga miring. Tapi jujur aja, pelanggan kayak gitu emang lebih baik dibuang ke kompetitor, biar mereka aja yang pusing ngurusinnya. Fokus kamu sekarang adalah gimana caranya bikin orang ngerasa rugi kalau nggak beli dari kamu, meskipun harganya lebih mahal 20% atau 30% dari pasar. Tapi pertanyaannya, gimana caranya nemuin orang-orang tepat itu di tengah lautan manusia yang hobinya nyari barang serba 10 ribuan? Gimana cara ngomongnya supaya mereka nggak kabur duluan pas lihat label harga kamu? Karena ada satu elemen krusial yang kalau kamu salah eksekusi, kamu bukan dianggap eksklusif, tapi malah dianggap nggak tahu diri. Nah, elemen inilah yang bakal nentuin nasib kamu di babak terakhir nanti. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Di tahun 2026 nanti, kalau kamu masih nekat main di area perang harga, itu artinya kamu lagi sukarela gali kuburan bisnis kamu sendiri. Aku kasih tahu ya, value atau nilai itu adalah satu-satunya pelindung kamu dari kehancuran. Tanpa nilai yang kuat, produk kamu cuma bakal jadi komoditas yang gampang dilupakan dan gampang diganti sama yang lebih murah 1.000 perak. Aku juga mau nekenin satu hal penting. Tolong, jangan pernah biarkan modal kecil membatasi caramu berpikir. Banyak orang gagal bukan karena uangnya kurang, tapi imajinasi dan keberaniannya buat nawarin sesuatu yang beda itu yang nggak ada. Modal tipis itu tantangan buat kamu, jadi lebih kreatif, bukan alasan buat jualan barang murahan tanpa jiwa. Sekarang, aku mau tantang kamu. Coba kamu lihat lagi ide atau produk yang kamu punya sekarang. Apa sih satu hal yang bikin orang bakal ngerasa rugi kalau nggak beli dari kamu? Kalau kamu masih bingung atau ragu gimana caranya nentuin nilai unik produkmu supaya nggak terjebak perang harga, tulis aja di kolom komentar. Aku pengen dengar cerita kamu dan nanti kita diskusi bareng di sana. Kalau kamu merasa video ini ngebuka mata kamu soal realitas bisnis yang sebenarnya, pastikan kamu klik tombol subscribe. Di channel Cuan Culture ini, aku bakal terus bongkar strategi bisnis yang realistis dan no nonsense buat kamu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Aku pamit dulu, tetap waras dalam berbisnis, dan sampai jumpa di video berikutnya.